alasan terdakwa kemudian melakukan pemukulan ini adalah karena korban berkali-kali meminta untuk minta izin untuk ke Bali melakukan bersepeda dan seterusnya seperti itu di tengah pandemi seperti ini gitu. Dan diperkuat lagi tadi ada juga keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa emosi ketika mungkin dibanding-bandingkan dengan teman atau saya tidak tahu siapa gitu kan yang diduga dicemburui oleh terdakwa gitu. Terkait dengan sidang hari ini, seperti yang teman-teman wartawan sudah saksikan, agendanya adalah pemeriksaan ahli yang diajukan oleh ASKA atau kuasa hukum. Ada dua ahli, yang pertama ahli forensik dan yang kedua adalah ahli hukum dari Universitas Al-Azhar yang visumnya dari RSCM. Tujuan dihadirkannya ahli tentunya adalah untuk membuktikan atau memberikan pandangan atau masukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia agar nantinya bisa memberikan putusan sesuai dengan hukum, sesuai dengan norma dan sesuai dengan keadilan. Oleh karenanya kami pandang perlu untuk menghadirkan dua ahli. Yang pertama ahli visum RSCM menyampaikan pada prinsipnya adalah membedakan apa yang dimaksud dengan luka berat dan luka ringan. Sebagaimana kita ketahui, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan dengan format alternatif. Artinya ada pasal 44 ayat 1 dan ada pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KDRT. Nah, sehingga kalau ayat 1 tersebut lebih ke luka berat, sedangkan ke ayat 4 itu luka ringan. Nah, sehingga tadi menurut ahli, kalau kita kasih analogi bahwa apabila ada korban mengalami luka atau mengalami lebam namun tidak sampai 48 jam, korban tersebut melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan bersepeda, naik jet ski, naik jeep dan sebagainya, bahkan pergi ke Bali, itu masuk ke ranah mana? Masuk ke ayat luka berat atau ke luka ringan? Menurut ahli tadi masuk ke luka ringan, yaitu pasal 44 ayat 4. Itu menurut ahli dari forensik. Kemudian kita perkuat juga dengan ahli hukum pidana bahwa pendapatnya sama yang diberikan bahwa dalam kasus atau analogi tersebut masuk ke dalam ranah luka ringan. Sehingga kami berharap nanti Majelis Hakim Yang Mulia bisa memberikan putusan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan nanti. Agenda selanjutnya mungkin apa, Bang? Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang akan dilakukan pada hari Selasa depan, satu minggu gitu ya. Namun demikian tadi menambahkan keterangan rekan saya, selain keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan ini, dua ahli yaitu ahli pidana dan ahli forensik, sidang hari ini agendanya juga mendengarkan keterangan terdakwa sebagaimana yang rekan-rekan tadi juga dengarkan gitu ya, bahwa dipertegas oleh terdakwa bahwa kejadian pemukulan gitu ya, kejadian pemukulan ini terjadi oleh karena terdakwa melarang korban yang meminta berulang-ulang untuk pergi ke Bali seperti itu. Awalnya ke Jogja, tapi kan nyatanya sebagaimana keterangan saksi-saksi yang sebelumnya itu diperiksa, didengarkan itu adalah ke Bali gitu ya, dengan private jet dan seterusnya. Nah, alasan terdakwa kemudian melakukan pemukulan ini adalah karena korban berkali-kali meminta untuk minta izin untuk ke Bali melakukan bersepeda dan seterusnya seperti itu di tengah pandemi seperti ini gitu. Dan diperkuat lagi tadi ada juga keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa emosi ketika mungkin dibanding-bandingkan dengan teman atau saya tidak tahu siapa gitu kan yang diduga dicemburui oleh terdakwa gitu. Mas kan abangnya kabarnya susah buat ketemu anak, bener nggak? Pas sendiri sebelumnya gitu. Kapan ini pembicaraan? Sebelum pas proses perceraian. Pas proses perceraian ya, tentu karena kalau pada saat proses perceraian ini karena klien kami Askara itu berada di dalam tahanan, itu tentu mungkin memang sulit ya, karena memang terbatas, sangat amat terbatas dari sisi pihak kepolisian, kejaksaan sampai dengan di penuntutan di pengadilan sekarang gitu ya, itu tentu sulit gitu. Bang,
tadi kan Askara bilang ya, kalau misalnya dia cemburu dengan laki-laki yang bahwasanya ada di dalam penerbangan bersama Nindi, mungkin seperti apa bang? Ya, kalau laki-laki tersebut kami tidak tahu siapa identitasnya, itu silakan dikonfirmasi sendiri kepada saudara Nindi gitu ya. Tapi yang bisa kami sampaikan secara hukum adalah apa yang sudah disampaikan di dalam persidangan, yaitu saksi Citra dan saksi Dania mengatakan bahwa memang ada indikasi ke arah sana seperti itu. Jadi Berarti bisa dibilang ada laki-laki lain di dalam secara keterangan, menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, iya. Saya tambahkan ya, jadi keterangan Citra minggu lalu, saksi Citra ini adalah teman sahabatnya Ibu Nindi ya. Jadi jadi ada 2 laki-laki yang ikut ke penerbangan, yaitu satu fotografer dan satu lagi laki-laki yang dicurigai Aska atau yang dicemburui Aska lah. Dan bahasanya Citra itu yang menarik. Citra dengan polos menyampaikan bahwa laki-laki ini ingin ngetrit itu, kita tanya maksud ngetrit itu apa gitu. Jadi tapi saksi Citra tidak bisa menjelaskan. Ya udah kita lewatkanlah pada posisi itu gitu. Jadi namun yang kita ingin sampaikan ke teman-teman wartawan bahwa Aska ini melakukan KDRT, mungkin diduga nanti melakukan KDRT, itu ada alasannya. Itu ada alasannya bukan karena bukan karena salahnya Aska 100% gitu, bukan karena Aska yang dianggap selingkuh, bukan karena hal-hal lain, tapi karena Aska menduga bahwa istrinya yang dia sayangi saat itu ada hubungan dengan laki-laki lain, sehingga dia melarang. Namun karena mungkin terus ada desakan-desakan sampai dengan bahkan Ibu Nindi katanya menjelekkan nama orang tua dari Aska, sehingga Aska sempat emosi dan terjadilah percekcokan. Kemudian dalam percekcokan itu teman-teman tadi saksikan sendiri bahwa bukan hanya Nindi yang mengalami lebam, tapi juga Aska juga ada lecet, dan itu dibenarkan oleh saksi Lia. Lia ini adalah pembantu di rumah Nindi dan Aska. Itu dibenarkan bahwa Aska juga mengalami lecet pada saat kejadian. lecet yang disebabkan itu gara-gara apa bang? Jadi jangan teman-teman bayangkan bahwa ini benar-benar Aska aja yang satu pihak yang melakukan kekerasan. Tapi juga Nindi juga kalau berdasarkan keterangan Aska dia mengalami lecet, berarti juga ada perlawanan yang dilakukan Nindi. Seperti itu. KDRT ada kabar itu? Berdasarkan fakta di persidangan tidak ada kabar itu. Bahkan tadi Aska sendiri bilang yang terjadi percekcokan itu biasa. Namun kalau fisik menurut Aska tadi Nindi sendiri yang malah pernah mencoba melukai Aska dengan menggunakan pisau atau gunting tadi kalau saya tidak salah dengar. Seperti itu. Berarti betul ya bang, tahun 2015 itu Nindi sendiri ada ingin menusuk perut Aska, mungkin seperti itu bisa dijelasin bang? Ya. Ya, itu berdasarkan keterangan yang dihadirkan di persidangan hari ini. Kita tidak fokus ke sana karena memang ini bukan substansi dari persidangan ini. Namun kalau ditanya terkait dengan kejadian itu, ya tadi memang sempat tersebut begitu ya. Tapi saya rasa tolong kita nggak usah fokus ke situ lah seperti itu ya, karena fokusnya adalah mengenai KDRT yang terjadi pada perkara ini gitu ya. Bang, tapi ini kan berarti ada faktor baru kalau misalnya Nindi juga melakukan perlawanan dan kekerasan juga, tidak hanya Askara. Apakah ini bisa meringankan Askara sendiri atau seperti apa bang? Ya, terkait dengan hal itu harapan kami ya semoga bisa meringankan. Jadi sengaja kami tunjukkan fakta bahwa bukan hanya Aska yang melakukan, tapi juga ada perlawanan dari Ibu Nindi sehingga juga mengalami lecet di wajah Aska. Kami berharap majelis hakim yang mulia dapat melihat fakta ini sehingga bisa memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Aska. Memang berarti soal tuduhan biasanya kan menuduh bahwa Aska juga selingkuh. Mungkin menanggapi terkait dengan hal tersebut saya nggak bisa jawab ya teman-teman, saya nggak tahu karena kami fokus di perkara pidananya. Bang, tapi tadi Aska sendiri menyebutkan bahwasanya ada syarat-syarat yang diminta oleh Nindi gitu. Mungkin Ya, seperti apa, Bang? baik. Jadi sebagaimana yang tadi kita dengarkan bersama dalam persidangan, bahwa perlu digarisbawahi, tadi juga kami sudah sampaikan, terdakwa Askara juga sudah sampaikan sendiri kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa terdakwa menyesali perbuatan ini, bahwa terdakwa tidak membenarkan
kejadian pemukulan ini. Tadi sudah dipertegas gitu ya bahwa memang hilaf mungkin pada saat itu gitu. Namun demikian karena kekhilafan tadi saudara terdakwa telah meminta maaf baik secara verbal maupun baik-baik datang upayanya itu dengan keluarganya ke saudara korban dan kepada keluarga korban gitu. Dari keluarga Askara pun sudah mendatangi keluarga Nindi pada saat itu untuk melakukan perdamaian lah gitu ya, meminta maaf secara baik-baik. Namun demikian respon yang disampaikan oleh pihak keluarga Nindi dan juga pihak Nindi mungkin kurang baik begitu ya, membalas dengan tuntutan begitu ya, permintaan yang sebagaimana disampaikan tadi mengenai rumah, kemudian mengenai permintaan maaf kepada seluruh keluarga seperti itu. Kondisi Askara Saat ini kondisi Askara baik ya dalam tahanan seperti itu. Berarti minggu depan itu diwajibkan Nindi hadir juga atau seperti apa? Oh tidak, minggu depan kan agendanya hanya pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum seperti itu. Kemudian baru kami nanti melakukan pembelaan. Oke. Itu ya. Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan. Bang.